Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman anggota grup Lang Maut ya, dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman yang belum masuk grup. Saya membuat video-video hukum ini tujuannya adalah agar kita paham hukum, ya kan? Kita taat hukum, tapi kita anti kesewenang-wenangan. Ya, saya ulangi lagi. Kita paham hukum dan taat hukum, tapi kita tidak suka kesewenang-wenangan. Itulah tujuan saya, teman-teman. Nah, ada dua hal masalah yang problem ya, yang saya hadapi ketika memberikan penjelasan kepada teman-teman ini. Yang pertama, masih ada yang keras kepala ya. Keras kepalanya bagaimana, Bang? Dia tetap merasa benar sendiri walaupun hukum tidak mengatur seperti itu. Saya kan sudah begini, Bang, saya seperti ini kan sudah begini. Iya benar ya, menurut Anda memang sudah benar dan Anda baik gitu. Tapi kalau tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan hukum yang tertulis, yang berlaku, Anda akan tetap kalah. Makanya saya katakan jangan keras kepala, gunakan akal sehat kita. Ya kan? Patokan kita hukum, patokan kita aturannya, teman-teman. Bukan kemauan kita, bukan kehendak kita, bukan kepentingan kita lagi, tapi patokannya hukum. Karena apa? Hukum itu dibuat untuk semua pihak, semua orang, bukan hanya buat kepentingan kita saja. Jadi ketika bermasalah hukum, kita langsung fokus ke hukumnya, aturannya. Jangan lagi kepentingan kita, jangan lagi merasa kita benar sendiri. Ya, kalau Anda melakukannya itu keras kepala, Anda akan pasti kalah. Karena hakim atau orang secara umum akan menilai dari segi hukumnya, bukan dari kepentingan pribadi kita. Saya ulangi lagi, bisa jadi kita benar karena kita tulus dan polos, akhirnya kita bermasalah padahal kita merasa kita benar. Ketika berhadapan dengan hukum, jangan lagi Anda kembali ke pemikiran Anda sendiri, patokannya langsung ke hukum dia. Barangkali memang bertentangan dengan keinginan Anda, tapi tetap patokannya hukum. Ya, karena hukum itulah yang mengatur kita, ya kan? Negara kita negara hukum. Hukum adalah panglima katanya. Suka atau tidak suka, saya katakan ya, hukum itu harus kita patuhi. Ya, kalau kita berhadapan dengan hukum, udah patokannya hukum aja, jadi tidak bisa lagi suka atau tidak suka. Jangan keras kepala ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pesimis. Ketika Anda pesimis, disitulah Anda akan kalah. Kenapa begitu, Bang? Ingat teman-teman, hukum itu berlaku untuk semua orang. Ke saya, ke Anda, ke petugas, ke pemerintah, ke aparat, semua sama. Hukum itu berlaku untuk semua orang. Jadi makanya saya selalu mengajarkan kita, mengajak kita untuk paham hukum. Kalau kita paham hukum itu, orang tidak akan berbuat sewenang-wenang. Orang tidak akan menyalahgunakan wewenangnya. Karena kita paham. Jangan pesimis, oh saya orang kecil. Nah kalau Anda pesimis, Anda mau menjadi pengacara bagi diri sendiri bagaimana? Ya, paham ya teman-teman ya. Hukum itu bukan untuk kita saja, bukan untuk aparat saja, bukan untuk pengusaha saja. Berlakunya sama, ya kan? Contohnya nih, kalau naik sepeda motor kita wajib pakai helm, berarti semua orang yang naik motor wajib pakai helm, ya kan? Bukan karena kalau dia petugas boleh tidak pakai helm, oh karena kita orang kecil kita harus pakai helm, tidak seperti itu. Itu harus ditanamkan di pikiran kita bahwa hukum itu berlaku untuk semua orang. Dan begitu juga dengan tata caranya, tata cara melaksanakan hukum. Yang melaksanakan penegakan hukum kan aparat, dan ada tata caranya mereka itu melakukan penegakan hukum. Kalau kita tahu itu, kan mereka tidak bisa melakukan kita sewenang-wenang. Begitu juga perusahaan. Perusahaan memperlakukan karyawannya itu seperti apa, ada tata caranya, ada undang-undangnya. Kalau kita tahu itu kan berarti pengusaha itu tidak bisa memperlakukan kita sewenang-wenang. Pegawai kita nih, pegawai itu melakukan tugasnya ada tata caranya. Yang memimpin pun ada tata caranya. Jadi semua harus sesuai aturan. Ketika melenceng, kita tahu, kita bisa protes.
Jangan bilang, oh saya orang kecil Pak, nggak bisa protes. Nah itulah yang menjadi masalah. Kalau Anda diinjak, Anda diam, terus Anda mau nyalahkan siapa? Ya, ada banyak sekali teman-teman yang membuat saya prihatin. Kita ini pesimis gitu loh. Untuk membela diri sendiri aja pesimis, takut. Bagaimana kita bisa membela orang lain? Ya kan? Makanya harus kita pelajari sedikit-sedikit tentang hukum, minimal kulit-kulitnya saja, ya kan? Kita harus paham. Ingat teman-teman, kalau Anda diinjak orang terus Anda diam, lalu Anda mengeluh, menyalahkan orang lain, itu kan kacau namanya. Kalau Anda diinjak, Anda protes, gitu loh. Kalau Anda dijolimi, Anda protes, gitu. Bukan sebaliknya, Anda dijolimi tapi Anda diam lalu menyalah-nyalahkan orang, berharap bantuan orang ke sana kemari. Hal-hal seperti itulah yang ingin saya ajak teman-teman, supaya kita itu teriak ketika ada kejoliman gitu loh. Kalau kita teriak kita nggak ngerti, sama aja bohong kan. Makanya kita belajar, setidaknya kita paham gitu loh. Ya, jangan pernah Anda diam kalau Anda diperlakukan tidak adil, ya kan. Tapi caranya bagaimana? Nah itulah yang harus kita pelajari. Karena ada caranya semua, ada hukumnya. Kita mau protes bagaimana caranya? Ada, ya kan. Sudah diatur oleh negara semua sebenarnya teman-teman. Tinggal kita menjalankan saja. Tapi seperti tadi, ada yang keras kepala, ya kan. Ada juga yang pesimis. Ah udahlah saya orang kecil. Tapi dia tidak terima gitu. Tidak terima tapi mengatakan aduh udahlah. Akhirnya apa? Menyalah-nyalahkan orang, nyinyir. Ini yang nggak sehat teman-teman. Tapi tidak segampang itu bang. Iya, memang tidak segampang itu. Tapi kalau tidak Anda mulai, kapan lagi? Begini teman-teman. Orang salah, ya. Tapi kalau dia ngomong terus, lama-lama dianggap orang jadi benar omongannya. Ya. Orang benar, kalau diam saja dia, nanti bisa dianggap orang dia salah, atau setidaknya orang tidak tahu dia benar. Jadi kita memang harus ngomong ya, semuanya untuk kebaikan. Supaya apa? Supaya terkontrol ini sosial ini teman-teman. Kita bertanggung jawab semua. Semua kita harus bertanggung jawab terhadap keadilan ini. Jadi bukan hanya petugas, bukan hanya aparat. Kita masyarakat pun bertanggung jawab. Setidaknya kita ngomong, ya kan? Makanya kita harus belajar teman-teman, belajar hukum walaupun bukan ahlinya. Setidak-tidaknya kita bisa menggunakan logika kita ketika kita berhadapan dengan masalah hukum. Ingat, hukum itu logika, masuk akal. Ya. Jadi selalulah patokannya masuk akal. Sering saya katakan teman-teman, kalau ini hitam nih, ini HP ini warnanya hitam, jangan pernah mau kita kalau dibilang itu merah. Kita harus ngomong itu hitam Pak. Jangan kita diam, oh udahlah, biarin aja lah. Nanti akhirnya ketika menimpa kita merasa dijolimi, nah kita nyalah-nyalahin orang. Jadi ada dua kuncinya teman-teman. Kalau kita ingin menjadi pengacara bagi diri kita sendiri, ada dua kuncinya. Satu, jangan keras kepala, ya kan. Jangan merasa benar saja. Sesuaikan dengan aturan. Patokannya aturan hukum. Yang kedua, jangan pesimis. Jangan saya orang kecil, saya lemah. Jangan teman-teman. Karena hukum itu diberlakukan bukan untuk orang kuat saja. Ke orang lemah juga, orang bodoh, orang miskin, orang kaya, semua sama di mata hukum. Jadi patokan kita hukum saja. Siapapun yang melanggar hukum dia harus bertanggung jawab. Artinya kehidupan kita sehari-hari ini patokannya hukum. Hukum yang sudah ada gitu loh. Siapapun dia. Ya. Ayo, tetap menjadi pelopor anti kesewenang-wenangan teman-teman. Dan ingat, kita gunakan akal sehat dan jangan pernah kita pesimis. Kalau kita diinjak, kita protes. Jangan pernah kita diinjak, kita mengeluh, akhirnya nyalah-nyalahin orang. Ya, ayo bergabung bersama Bang Beni menjadi pelopor anti kesewenang-wenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuah-juah kita gerina. Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri.